warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan dan saya berasal dari Universitas Terbuka, salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi semester pertama. Dan pada video kali ini saya memberikan sebuah pidato untuk tugas ketiga public speaking di mana memberikan saya tugas untuk membacakan sebuah pidato atau merepresentasikan sebuah pidato di mana saya membacakan pidato di depan orang banyak. Jadi langsung saja, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi semester pertama. Hadirin yang saya hormati, terima kasih sudah datang ke tempat ini, terutama para dosen dan juga rekan-rekan, tidak lupa mahasiswa-mahasiswa lainnya yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di tempat ini bersama-sama. Pada pagi hari ini, saya ingin membacakan sebuah pidato yang berjudul atau bertemakan pentingnya literasi digital pada generasi muda dari untuk melindungi generasi muda dari misinformasi di internet. Jadi pertama-tama saya akan memberitahu kepada kalian, apa sih itu literasi digital? Jadi literasi digital itu nggak jauh beda dari yang namanya literasi di dunia nyata atau literasi biasa, membaca buku, membaca koran, dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu adalah pemahaman kita sebagai manusia untuk mengerti bagaimana cara mengoperasikan atau memahami apapun yang ada di internet, terutama informasi-informasi yang keluar dari internet. Lalu kita saring dengan otak kita dan kita berpikir secara kritis apakah ini, sudah benar informasinya ataupun salah, ataupun juga dengan pengertian lainnya itu adalah singkatnya pemahaman kita terhadap teknologi. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan kenapa sih literasi digital itu sangat penting di era digital ini, terutama pada generasi-generasi yang saya utamakan, generasi muda. Jadi generasi muda pada saat ini tuh banyak sekali yang kena misinformasi dari ataupun hoaks dari sumber informasi. Kenapa? Karena pertama-tama saya beritahu, dari kebanyakan generasi yang ada di dunia ini tuh, generasi muda paling banyak yang menggunakan internet sebagai sumber informasi utama bagi dirinya. Jadi, mereka apapun mencari sumber informasi, mencari sumber apapun semuanya dari internet. Dan oleh karena itu, mereka memberikan informasi itu kadang-kadang bisa juga dari internet itu sendiri kepada orang lain. Nah, informasi dari internet ini kebanyakan bisa ada hoax ataupun misinformasinya. Karena kita nggak tahu siapa yang buat, tiba-tiba muncul aja. Tapi itu bisa diatasi dengan solusi-solusi yang saya akan berikan. Tapi sebelum solusi-solusi itu, saya akan memberikan 3 alasan utama mengapa literasi digital itu penting untuk melindungi generasi muda. Itu adalah menghindari penyebaran hoaks ataupun misinformasi. Nah, ini kenapa sih kok kita harus menghindari hal-hal tidak baik itu? Ya jelas, pertama karena tidak baik. Lalu yang kedua, karena hoaks ini nggak cuma di satu orang. Nanti selanjutnya misal kalian mendapatkan informasi dari sosial media seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Lalu kalian sebarkan mau itu secara online ataupun offline. Misalnya offline ke keluarga kalian ngomong, "Ini beritanya ada begini-begini loh." Nah, itu kan makin ke yang lain. Siapa tahu dari orang tua kalian ataupun saudara-saudara kalian ngomong ke saudara lainnya ataupun orang lainnya. Siapa tahu mereka langsung percaya dan alhasil jadinya yang pertamanya menyebarkan itu, kita membantunya. Jadi, kita membantu penyebaran hoaks tersebut. Nah, menurut Kominfo, sepanjang tahun 2023, 2 tahun yang lalu, itu udah lebih dari 5.000 konten hoaks yang tersebar di media sosial loh. Tanpa kemampuan mengecek sumber dan lain sebagainya itu kita nggak tahu, siapa sih yang, ini benar atau enggak, siapa sih yang bikin konten ini. Kita ada aja beberapa orang yang kan kalau pendidikannya kurang, langsung tuh percaya aja, "Oh,
"Kok begini sih itu?" Gitu kan. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kenapa literasi digital itu memberikan kemampuan kita lebih ke arah berpikir kritis. Soalnya seperti yang saya tadi bilang di awal, literasi digital itu nggak jauh beda dari literasi di dunia nyata. Literasi digital itu adalah di mana kita memberikan atau kita membaca deh singkatnya, kita membaca di artikel, kita dapat informasi, kita masukin informasi, misal dari YouTube, oh si ini tuh, kena crime atau kena kasus kejahatan. Nah, literasi digital sini berguna, karena kalau kita misalnya kita pengen cari tahu, kan banyak informasi-informasi yang benar. Apalagi berita-berita sekarang udah menyebarnya cepat. Tinggal misal kebakaran di sana, 5 menit kemudian nggak nyampe 5 menit pun langsung ada muncul berita, artikel, ataupun berita misal di video YouTube gitu. Nah, yang ketiga, melindungi privasi dan keamanan digital. Kalau misalnya kalian belajar di literasi digital, itu tuh keamanan kalian itu bisa terlindungi. Misalnya nih, contoh aja deh, kalau misalnya kalian nggak belajar literasi digital itu, kan bisa membuat kalian paham kalau ini penipuan atau tidak, hoaks atau tidak, misinformasi atau tidak. Contohnya ada orang dikelabui, misalnya, "Kalau kamu mau sekian sekian sekian," ini informasi kan kita dapatkan, misal uang jumlahnya 1 miliar. Kamu tinggal masukin aja nomor KTP kamu, NIK kamu di KTP. Nah, nanti orang tersebut akan kalau misalnya nggak belajar literasi digital ya amit-amit, dia nanti tinggal dia mengirim nik dia, terus hasil data dia diambil, gitu kan. Data banyak yang dijual loh, hati-hati. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan literasi digital generasi muda nih, terutama kalian-kalian nih, para mahasiswa, ya. Yang pertama, kalian itu harus menggunakan modul edukasi. Misalnya, jangan sepele-sepele deh sama yang namanya buku, sama yang namanya modul. Kalian kalau mau investasi di diri kalian sendiri, ya kalian harus ngeluarin uang, gitu kan. Nah, investasi ini bukannya investasi kayak, cuman beli buku doang, males gitu, mahal, terus dapat apa? Nah, enggak. Kalau kalian dapat ilmunya, entar kepakai terus di masa depan, ya itu kalian menang dong. Dap kita beli barang aja dapat barangnya, kalau kita beli buku dapat ilmunya, ilmunya itu lebih tinggi harganya, apalagi kalau dijual dari buku doang, modul doang. Nah, yang kedua, kita itu harus ngikutin kayak misalnya pelatihan deh, pelatihan fact checking. Fact checking itu apa? Fact itu fakta, checking itu ngecek fakta. Banyak kok pelatihan-pelatihan seperti itu, contohnya kayak dari Google News, Indiatif. Nah, itu tuh kalian bisa belajar dari situ, contohnya aja. Ataupun kalian bisa belajar sendiri gitu, otodidak. Sekarang kan AI udah banyak yang ngebantuin kalian. Kalian tinggal masukin prompt aja, "AI bagaimana nih caranya?" Misalnya kamu adalah begini, nah itu kalian bisa belajar sendiri nanti. Nah, yang ketiga, kalian harus menerapkan stop. Stop itu apa? Stop adalah singkatan dari pertama S, sumber jelas, B atau T ya maksudnya, T, tinjau ulang, C atau O, objektif, atau dan juga P, pikir sebelum membagikan. Nah, ini kalian harus baca nih, pertama saya ulang lagi, sumber jelas, tinjau ulang, objektif, dan pikir sebelum membagikan, ya. Jadi sumber kalian harus jelas, terus kalian harus tinjau ulang, lalu kalian harus cara berpikir secara objektif, ini benar atau enggak gitu. Lalu yang terakhir, pikir aja sebelum membagikan, kalau mau minimal resiko ya jangan dibagikan, gitu. Nah, lalu sekian saja, pidato yang bisa saya sampaikan. Hadirin yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa literasi digital itu penting, terutama buat kalian nih, mahasiswa-mahasiswa atau generasi-generasi muda yang sekarang lagi sumber informasinya pasti cuma dari internet, saya yakin deh. Nah, itu tuh penting banget. Jadi, saya mohon banget kalian tuh harus belajar yang namanya literasi digital. Setidaknya kalian itu harus menyaring. Kalau misal kalian dapat informasi jangan langsung plek gitu, plek, diplek langsung dikirim ke orang lain, plek ketiplek langsung kita ngomongin ke orang lain, itu jangan.
kalian harus mikir dulu, cari dulu fakta yang benar apa. Setidaknya waktu kalian nggak kalian buang sia-sia. Maksud aku gini loh, kalau kalian ngebuang waktu sia-sia itu kan kayak melakukan sesuatu yang jelek, nggak ada gunanya. Kalau kalian ngecek fakta, nantinya ke depannya akan berguna. Kalau misalnya kalian nggak ngecek fakta, ya tumbal balik buat kalian dong. Nanti kalian bisa aja amit-amit deh, kalian nanti, disalah sangkahi sebagai orang yang menyebarkan hoaks, seperti itu. Jadi sekian saja pidato yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga dapat membantu kalian dan ke depannya saya harap bisa, eee, berguna apa itu literasi digital bagi kalian, terutama generasi-generasi muda deh, itu penting banget. Soalnya kalau generasi-generasi lainnya tuh, ya setidaknya masih bisa mereka tuh masih nyari informasi bisa dari lain, kayak contohnya koran, banyak yang masih banyak baca koran. Ataupun dari omong ke omong. Nah, itu kan kita jarang ya, apalagi buat kita yang introvert. Nah, sekian aja. Oke, kata dari saya, semoga melalui pemahaman literasi digital maksud saya, kita dapat menjadi pengguna internet yang lebih cerdas ke depannya dan bijak lalu bertanggung jawab atas, kelakuan-kelakuan kita ke depannya. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu dosen, juga teman-teman dan rekan-rekan saya sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkumpul pada tempat kali ini, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.